Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Iskandar, NIM 0524358476 UPBJJ Medan. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum 1 dengan mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini saya buka soalnya, yaitu tugasnya mahasiswa dapat merancang struktur HTML yang semantik dan valid. Yang kedua, mahasiswa dapat mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS atau inline internal eksternal. Yang ketiga, mahasiswa dapat menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM. Kemudian petunjuk kerjanya, struktur HTML yang matematik, valid dan lengkap, kemudian desain CSS, kemudian JavaScript DOM, kemudian validasi from dan alert, kemudian modularitas file dan struktur file, kemudian kreativitas tambahan tema fitur. Kemudian di sini ada data JS-nya dan gambar dari modulnya. Kemudian ini ada soal tugasnya, yaitu ini dengan soal tugasnya. Soal tugasnya ini untuk menampilkan halaman login yang terdapat tombol lupa password dan daftar. Kemudian menampilkan dashboard menu, kemudian dashboard menunya, kemudian informasi stok bahan ajar. Nah, ini untuk file dari sita praktiknya, yaitu ada indeks HTML, dashboard HTML, tracking HTML, dan stok HTML, CSS, style CSS, JS, script JS, dan aset logo UT. Kemudian kita masuk ke aplikasi Visual Studio Code-nya. Di sini saya sudah melakukan pengerjaan kode pemrogramannya agar dapat menyingkat waktu. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari file tersebut. Yang pertama yaitu dari indeks HTML. Indeks HTML ini fungsinya untuk menampilkan halaman login. Kemudian fungsi untuk menampilkan form login, email dan password, dan menyediakan login, lupa password, dan daftar. Perannya pada indeks HTML yaitu menghubungkan user ke sistem mengirim data ke script JS. Yang ini dia perintah-perintahnya. Perintah dari indeks ini deh. Perintah dari indeks. Kemudian kita masuk ke file dashboard HTML. Nah, ini ada perintah dari dashboard HTML. Halaman ini untuk fungsinya dari halaman utama dengan fungsi menampilkan menu aplikasi, perannya sebagai pusat navigasi. Kemudian kita masuk ke file stok HTML. Ini dia file stok HTML-nya, dan ini dia kode perintahnya. Halaman ini menampilkan data bahan ajar. Nah, ini dia nih perintah-perintahnya. Kemudian kita masuk ke tracking HTML. Nah, tracking HTML ini, halaman ini untuk mengecek status pengirimannya. Ini dia perintah untuk mengecek status pengiriman. Kemudian kita masuk ke style CSS. Nah, ini dia style CSS-nya. Nah, ini dia perintahnya, style CSS-nya. Style CSS ini fungsinya untuk mengatur tampilan website dengan contoh background login dan kartu buku. Ini dia untuk mengatur warna-warna dari seperti dashboard dan lain-lainnya. Ini dia perintah-perintahnya. Card image, card gambar, card body, card cover, menu, nasbar, modal kontak, dan modal ini. Ini menentukan fungsinya untuk mengatur warna dari gambar, tampilan websitenya. Kemudian kita masuk ke data JS. Ini dia file perintah data JS-nya, folder dan filenya. Nah, ini dia perintah-perintahnya. File ini berisi untuk simulasi, isinya adalah data pengguna. Ini dia data pengguna seperti yang dicantumkan pada soal tadi. Ini data penggunanya. Kemudian ada data bahan ajar, kemudian
data trackingnya, yaitu data pengiriman. Data pengguna ini untuk login, dan untuk data bahan ajar ini seperti data buku dan koper. Kemudian tracking ini untuk data pengiriman. Kemudian kita masuk ke script.js. Nah, ini dia perintah kode pemrogramannya. Script.js ini adalah file, yaitu bagian script.js ini adalah file yang sangat penting dengan fungsi utamanya yaitu login, modal, dan menampilkan lupa password dan daftar. Kemudian greeting menampilkan waktu, ini dia modal, dan greeting ini untuk menampilkan waktu, dan tracking ini mencari data dan stop cover, dan menampilkan data buku ke halaman. Ini data cover. Nah, setelah itu coba kita akan cek apakah berhasil. Di sini kita akan masuk ke file dokumennya dulu. Kita buka. Kita masuk ke dokumen. Kemudian kita pilih, di sini saya sudah membuatnya file namanya tugas 1 ya. Sini kita klik tugas 1. Kemudian sita praktik. Nah, kemudian kita klik yang indeks HTML nya. Kita klik, nanti akan muncul halaman login. Kita tunggu sebentar. Masih login. Kita tunggu sebentar. Sedikit lemot. Nah, udah mulai muncul hasil dari kode pemrogramannya. Nah, berhasil ya dari halaman loginnya. Itu saya buat di sini universitas terbuka, dan di sini ada lupa password dan daftar. Di sini coba kita memasukkan akunnya dengan kita mengacu pada data JSS tadi. Data JS. Kita coba contoh, kita masukkan ID 1 dengan nama Rina Wulandari. Kita coba masukkan yang Rina dulu. Rina. Astaga. Hilang. Coba kita buat lagi, kita klik lagi indeks HTML nya. Kita klik lagi. Kita tunggu sebentar lagi. Tiba-tiba hilang tadi.
mulai akan muncul ini tampilannya. Nah, sini kita coba masukkan emailnya si Rina. Klik Rina ut.ac.id, kemudian passwordnya itu Rina 123, kemudian kita login kan. Nah, udah berhasil ya. Ini halaman dashboardnya. Coba kita lihat dari bahan ajarnya. Nah, ini dia dari data bahan ajar dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan stoknya 548, kemudian manajemen keuangan stoknya 392, kemudian kepemimpinan stoknya 278, kemudian mikrobiologi stoknya 165, kemudian perkembangan anak usia dini dengan stoknya 204. Di sini coba kita akan tracking. Di sini coba kita masuk lagi Visual Studio Code-nya. Kita pilih, coba kita cek trackingnya yang Sirina. Kita copy, kita masuk ke Mozilla tadi, kita copy, kita pastekan di sini. Kita masuk ke trackingnya, kemudian kita cari. Nah, ini berhasil ya. Tracking, coba kita ulang lagi, tadi agak kepotong. Kita cari tracking pengirimannya. Nah, berhasil ya. Rina Wulandari 100 dalam perjalanan ekspedisi JNE, totalnya 180.000, perjalanan penerima lokat Tenggar Selatan, pengirim Universitas Terbuka Tenggar Selatan. Nah, ini telah berhasil ya, dari kode dari data JS nya si Rina Wulandari ini ya, berhasil. Coba kita cek lagi pengirimannya, tracking dari si Agus Pranoto. Coba kita cek, kita copy, kita paste, coba kita cari. Nah, udah muncul ya, Agus Pranoto, status selesai ekspedisi Pos Indonesia, totalnya 120, penerimanya di Tenggar Selatan. Oke, selesai diantar, ini pengirimannya selesai diantar dari Bagus. Berakhirlah dari tugas praktikum tugas 1 dengan mata kuliah pemrograman berbasis web. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.